baru. Kembali lagi di acara podcast informasi SMB pada mahasiswa Fakultas Pertanian. Sebelum kita melangkah lebih jauh nih, kita kan belum perkenalan nih Kak. Betul. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ainun Yusuf Al-Musadebo sebagai moderator di podcast kali ini. Dan rekan saya Nama saya Raja Pasar Pratama, selaku moderator pada podcast pada kali ini. daripada lama-lama langsung sambut aja guys. Benar banget. Kita langsung sambut aja. Kedua narasumber yang luar biasa untuk podcast pada kali ini, yaitu Kaiza dan Katiara. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang cantik banget ya sih. Karena ini Kak, ini penontonnya kan bukan dari mahasiswa doang nih, pasti penonton juga dari mahasiswa baru kan. Pasti banyak juga kan yang belum kenal sama kakaknya. Boleh dong dikenalin dari Tiara dulu. Sebelumnya, kenalin nama aku Tiara Sabrina Lidikusno dari angkatan 2021, terus dari prodi Arsitek. Kenalin nama saya Iza Uksawati dari angkatan 2021 dari Fakultas Bisnis. Oke, nah sebelum kita lebih jauh lebih serius, mungkin aku mau tanya dulu nih kesibukan dari Katiara sendiri dan Kaiza. Mungkin kita bisa menceritakan dulu. Kalau kesibukan, saat ini mungkin kesibukannya alhamdulillah masih banget sibuk menjadi asisten praktikum, sama lagi kerjain untuk project saya Expo tanggal 8 sama 9 dan juga project untuk PMI. Dari saya sendiri so sibuk ya. Kalau dari saya itu ini mempersiapkan keperluan buat daftar MSIP yang akan dilaksanakan pendaftarannya itu sudah dimulai dari sekarang sampai bulan Desember nanti. Terus ini juga sih buat apa sih kayak bikin persyaratan mulai dari CV, terus portofolio gitu. Mungkin aku mau tanya Katiara dulu nih. Nah, saya dengar Katiara ini pernah ke Malaysia nih, Kak. Nah, itu dalam rangka apa sih, Kak? Mungkin bisa diceritain dulu, Kak. Kalau itu sebenarnya bukan ke Malaysia ya, lebih tepatnya ke negaranya Filipina. Ini konsepnya udah beberapa nanti jadi kalau jadi sebelumnya mungkin ingin share juga. Jadi waktu itu saya itu diseleksi sama dosen untuk anak yang berprestasi atau enggak dia itu aktif untuk di kelas. Pada saat itu saya diseleksi sebenarnya ada 4 anak. Dan waktu itu memang dari ketentuan Malaysia itu hanya dicukupkan dari satu kelompok hanya membawa 3 anggota. Jadi ada seleksi dari dosen sendiri mulai dari IPK, terus dari ada tes intinya dari public speaking dan lain sebagainya. Pada saat itu yang diterima hanya 3 anggota untuk diajarkan ke Project Malaysia. Nah, mungkin ini tuh informasinya juga mepet banget, hamil 1 bulan, dimana kita itu juga masih menjalankan KKN. Jadi kita disuruh untuk fokus untuk KKN dan juga menyiapkan segala bentuk yang memang harus nanti kita lombakan. Jadi waktu di Malaysia itu memang kita bukan hanya senang-senang di sana, tapi kita juga lomba dengan negara-negara lain, yaitu ada 4 negara, yaitu Malaysia sendiri, terus ada Filipina, Thailand, sama ada dari Indonesia. Gitu. Nah, dari Indonesia itu ada 3 universitas, itu ada UB, khususnya Kediri sama Malang, UGM sama Andalas. Nah,
itu kita benar-benar ketat banget, bahkan Kediri itu mendelegasikan first time pada saat itu memang pertama kali untuk Kediri ini dibawa untuk mengikuti lomba tersebut, dan alhamdulillahnya saat itu dari 5 lomba itu yang menang 2, jadi juara 3 untuk yang inovasi terbaru dan harapan 1 untuk yang kreativitas budaya. Itu tidak sejak ini pertama kali ya. Iya, bahwa Kediri itu memang agak berat pada saat itu karena kita memang diwajibkan, tapi kita kayak seharusnya kalian itu sudah dibiayai oleh kampus, maka bagaimanapun caranya kita itu dibebankan oleh gimana caranya kamu harus bisa membawa nama baik Kediri untuk bisa menang pada saat itu. Jadi itu beban banget lah. Gitu ya. Diinginkan untuk kampus. Iya betul, dan alhamdulillah dapat 2 medali, juara 1 dan juara 1. Untuk kan kemarin katanya kamu ke itu tuh apa aja sih yang dilomba? Ada 5 lomba kalau nggak salah, itu ada ARC, itu kayak lomba cerdas cermat, terus public speaking, inovasi terbaru, budaya, sama kayak lomba 17-an kayak gitu misalnya. Nah pada saat itu yang memang lolos itu prediksi juara 3 itu yang inovasi terbaru, terus sama budaya itu sana menampilkan tari jajar gaul dari Banyuwangi, sama yang inovasi terbaru ini kita mengeluarkan produk yang memang belum dikenal dari Malaysia sendiri, yaitu tiwul. Nah, jadi tiwul itu kan biasanya pada sini itu dikukus dulu ya. Tapi kita buat instan, sekali instan, kayak semisal tahu kuning ya. Jadi ada makanan dari Jepang itu yang dia itu dari porang. Nah kita menyamakan hal seperti itu, di mana kita itu memiliki singkong yang banyak, tiwul khususnya. Nah itu kita buat instan, gimana caranya itu untuk cepat dan mudah untuk disajikan. Jadi di sana tertarik juga warga Malaysia itu tambah kita ditawari untuk jualan ke sana, untuk jualan. Gimana caranya kayak ini produk itu bagus dan layak untuk diperjualkan di sana, tapi kita masih belum tahu gimana caranya untuk ekspor juga, jadi masih di sini aja. Kalau dia sendiri itu yang kelima ini kan, maksudnya 2 itu dan dua-duanya juara 3 yang inovasi, sama harapan 1 yang budaya. itu bisa jadi contoh buat nasional. Ini buat maba-maba nih, maba kupu-kupu. Kita belajar lagi, ikut organisasi ya. Jangan cuma kuliah bulan. Orang tua sudah biayain. Ini harus kita. Nah, ini juga dengar dari Kak Iza, kan jadi ketua diplomasi kayak KMFP. Ini bisa diceritakan nggak jadi ketua kayak gimana sih suasananya? Kayak gimana membagi waktunya? Sebenarnya itu gimana ya? Awal mulanya itu gak sengaja gitu kan. Kayak gimana ya biar kuliah itu bermanfaat gitu. Gak kuliah pulang, kalau kuliah pulang kan pasti tidur gitu. Terus gimana ya? Terus ada temen yang lain bantu sih. Ada salah satu di ini dia kan standarnya EKM. Kok ada ini rekrutmen buat ini kan? Awalnya ikut yang tahun 2022 itu ikut EKM setahun dan itu di departemen internal. Kebetulan pas di tahun 2023 ada perekrutan buat PPH. Akhirnya saya coba mendaftarkan. Terus karena diplomasi sama informasinya masih korelasi, akhirnya saya daftarnya di diplomasi. Karena kan keduanya itu sama-sama menjaga hubungan baik antara hubungan dia, maksudnya internal kampus sama eksternal yang kampus. Terus
untuk bagi waktunya tuh ya sekitar-sekitarnya kita kan, personalnya kita tuh gimana bisa bagi waktu antara organisasi sama perkuliahan. Jadi kita bisa manage waktu kita sekiranya ini lebih penting. Maksudnya gimana ya, pokoknya kayak ini yang harus didahulukan terlebih dahulu. Yang bisa membedakan. Jadi biar tidak berantakan dulu satu sama lain. Buat susah pasti banyak yang belajar. Dan sebenarnya jadi aku coba jadi ketua deh. Kalau seneng sih senengnya bisa bertemu sama teman-teman, bisa kenal lagi berbagai kelas kan. Ya kalau susahnya tuh gimana ya, kayak program yang sulit gitu, kayak masih bisa nggak ya kayak sebetulnya kemarinnya EKN dan tuh yang EKN kalian gitu lah sampai takut bisa nggak ya program ini terjadi gitu, takutnya tuh kayak ngestak di jalan gitu, nggak rame. Ternyata di ekspektasinya aku dan semuanya ini ya semuanya itu berkat dari kerjasamanya teman-teman, dari staf muda terus panitianya gitu sih keren. Sampai nggak expect ternyata bisa seperti ini gitu loh. Dari pihak Nisa juga sangat menikmati, enjoy banget dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kawasan. Nah mungkin baik lagi ya, tadi kan katanya udah dibuncit ya, terus sekarang menjadi aspal, assalamualaikum, terus juga ada pilihan kajian yang ada di Malaysia dan teman-teman dan memenangkan lomba-lomba itu tadi. Nah benefit apa sih ya, apa yang buat kakak sendiri gitu, nah mendapatkan dari pengalaman itu. Kalau benefit banyak mungkin. Kalau benefit kurang lebihnya dapat pengalaman pertama, terus dapat kenalan juga, apalagi di luar dari negara kita. Jadi punya kenalan itu di mancanegara, ada di Filipina, ada di Malaysia, terus juga ada di luar Jawa juga gitu. Nah itu benefit banget kalau menurut saya. Karena apa? Kalau kita sudah punya pengalaman dan juga punya relasi, terus ada hubungan dengan teman-teman yang di luar kota ataupun di luar negara, itu kayak semisal nanti kalau selesai ada project atau apapun, terus ada perlombaan di sana, kita tuh bisa diundang gitu. Kayak mau nggak sih join gitu. Nah bahkan kita juga kalau sudah kayak ikutan gitu, kita kan biasanya tukar kontak nih. Nah itu lebih apa ya, bermanfaat karena apa, nanti kalau misalnya ada keperluan apapun, misalnya ada perlombaan, kita dikasih tahu, kita sama-sama sharing. Kalau misal ada perlombaan waktu itu apa esai, terus kita pernah dihubungkan dengan pihak Filipina untuk mengikuti hal tersebut. Jadi kita itu punya relasi lah intinya, buat kita itu punya connecting antara negara dan sebagainya. Mungkin dari dampak jangka panjang yang punya teman-teman negara itu, setelah lomba itu selesai, ada nggak kayak bisa kontak-kontak lagi, ini ada lomba nih di sini bisa masuk jadi dua gitu? Ada waktu itu ada DM, itu kan ya ada Zoom meeting kayak biasanya kita apa kayak Zoom terkait apa ya, kayak volunteer sih lebih tepatnya. Pokoknya ada acara Zoom kegiatan di sana itu kita diundang waktu itu. Cuman memang akunya sibuk jadi nggak ikut gitu. Biasanya paling banyak itu DM. Tapi kalau yang Malaysia itu jarang-jarang. Ada sih waktu itu pas kita mau pulang itu kita ditawarin sama rektorat. Bahasanya rektoratnya sana Malaysia itu di sini ada exchange itu 2 bulan. Ditawarin kalau mau nanti daftar aja pasti keterima kok. Jadi exchange itu jadi Universitas UB, UGM, Andalas dan sebagainya itu udah bekerjasama sama pihak UPM untuk kalau semisal mahasiswa dari Jaya Moksana itu boleh
dan nanti juga ada pertukaran pelajar dari pihak UPM untuk sini gitu. Katanya masih ada informasi itu kemarin itu WD sini itu ditelepon dari pihak UPM itu diajak koran. Jadi nanti ini yang sana selama 2 bulan, terus yang sana ke sini. Kalau yang di Malang udah berjalan itu. Kalau yang di sini masih terencana seperti itu. Karena yang di sini udah banyak sih sebenarnya. Ada 417 akan lihat itu sudah exchange kanan ke sana itu selama 2 bulan. Terus ada aku juga sama 2 temanku. Terus untuk yang tahun depan ini akan ada open recruitment untuk di sana lagi untuk lomba lagi, tapi belum tahu pastinya kapan dan informasinya kapan. Biasanya pada saat kenaikan semester ganjil. Jadi dipersiapkan aja yang memang maba-maba nih yang sekarang lagi hektik-hektiknya ngurus laporan itu harus diperjuangkan sampai memang di titik terendahmu benar-benar kamu udah mentok di situ. Dan kalau memang pengen banget itu aktif itu sangat penting. Aktif di kelas itu sangat penting banget. Jadi kalau bisa itu aktif, terus laporan itu dikerjakan dan lain sebagainya, jangan sampai bolos ataupun yang lain sebagainya lah. Jangan sampai ada alasan yang memang nilai itu sangat berkurang di alasan tersebut. Memang mau benar-benar ikut nih, nanti akan ada seleksi dari dosen. Tuh dengerin, jangan bolos, jangan titip absen, jangan duduk di kelas. Tugas-tugas dikerjain. Gawat sih. Informasikan ke dia Semoga. Semoga jangan. Kualifikasi buat daftar itu apa? Kalau kualifikasi itu pintar-pintar bahasa Inggris itu penting banget. Itu emang ini ya, bahasa Inggris itu emang dibutuhkan, bukan hanya sempro ya guys. Jadi sempro itu memang butuh bahasa Inggris, tapi kalau misal kalian pengen atau tertarik dengan program yang buat exchange itu harus bahasa Inggris, karena Malaysia itu dia kan bahasanya bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Nah, kalaupun memang kalian berbicara dengan orang sana itu pakai menggunakan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kalau memang belum bisa itu ya boleh, cuman latihan dulu, mengasah dulu sampai bisa, sampai benar-benar bisa. Nanti kalau memang pengen ya boleh silakan. Terus nanti juga ada seleksi public speakingnya itu benar lagi. Kalau misal pengen ikut, terus nilai IP dan IPK itu penting. itu untuk IPK itu ada penentuan. Kalau IPK itu pokoknya di atas 3, di bawah 3. Jadi kalau yang misal semester satunya ini ada yang 3,5 atau 3,3 itu masih boleh. Ini aktif, terus biasanya nggak ada yang telat praktikum dan lain sebagainya itu aman. Tiga elemen aktif bisa dibilang ada bahasa Inggris, public speaking, sama nilai. Itu tiga terus menjaga. Iya, betul. Biasa action gitu. Tapi ini nggak ada bikin desainnya juga nggak? Apa portofolio gitu? Kalau essay enggak, kalau waktu itu saya enggak, jadi enggak terlalu penting untuk essay. Cuman memang kita kan dipilih dari dosennya, itu ya organisasi ikut, terus dan lain sebagainya. Jadi saya dia juga ikut organisasi, akademisi juga dia, juga jadi asisten praktikum. Jadi waktu itu memang ditandain sama dosen, kalau dosennya ini pantas ikut layak untuk ikut seperti itu. Lagi, dua tahun balik ya. Nah, ini dari kalau dari kerja sendiri di yang agak dapat sama
menyangkut tentang benefit itu pasti banyak banget. Entah itu secara langsung maupun secara tidak langsung buat kita. Yang pertama itu pengalaman kepemimpinan buat saya. Yang awalnya saya itu kayak gimana ya? Bukannya gak bertanggung jawab sama diri sendiri, cuma belum bisa bertanggung jawab sama diri sendiri. Dan semenjak join ke organisasi itu ya jadi bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, sama tanggung jawabnya yang aku hidup gitu loh. Terus juga mengasah public speaking-nya aku yang awalnya kayak malu-malu gitu. Iya, pasti kan kayak bicara di depan aja tuh kayaknya aku suka orangnya nggak bikin kan dan para terus dekat ini jadi lebih gini ya. Terus ya paling ya banyak deh kalau yang tentang benefitnya ini. Mungkin seperti ini Kak. Nah, mungkin ini pertanyaan paling penting banget sih Kak, ditanya sama orang. Tadi kan di perusahaan ini jadi seperti Kak. Nah, masuk itu kan emang masih dibilang masuk dalam lingkup akademik, tapi kan tempatnya di luar dari jadwal kuliah sendiri. Nah, itu cara lingkupnya itu gimana? Karena mungkin kakaknya misalnya ada jadwal nih buat naskah kelas ini, tapi kita ada waktunya itu cuma pengen itu semua. Kalau manage itu tergantung dari kita nih. Kalau aku sendiri saat ini juga masih belum bisa manage sebenarnya karena masih banyak yang harus manage lagi gitu kan. Nah, manage itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita ada kemampuan untuk memang menjalankan amanah itu pasti akan jalan. Dan misal kita jadi aspek nih. Aspek itu kan biasanya bentrok sama matkul lain, ada sama praktikum kita atau dari yang lain. Nah, gimana caranya kita pasti akan janjian terlebih dahulu sama praktikannya gimana. Mau hari ini, jam ini bisa nggak? Kalau misal bisa, harus kita adain. Kalau misal nggak bisa atau memang ada praktikum lainnya, oke kita undur. Kalau memang mentok nggak bisa kayak hari ini, sebetulnya kan hari ini ada praktikum, tapi dari saya nggak bisa, dan cuma bisa maka online gitu. Walaupun itu memang mendesak banget kalau kita adakan online. Sebetulnya kalau medis itu susah sebetulnya. Karena apa? Kita itu kan semakin semesternya tinggi hanya semakin tua ya, lagi itu kan SKS semakin banyak. Terus tanggung jawab juga semakin banyak. Laporan besar yang kita idam-idamkan itu juga semakin banyak. Jadi apalagi aku, jadi yang masih semester 1, jangan alasan untuk capek itu biasa, sudah biasa. Ini jangan kaget lagi, karena masih ada semester berikutnya yang harus kalian coba. Lebih menarik dan lebih ekstrim itu pada saat semester tua. Jadi nanti kalian bisa merasakan bagaimana caranya untuk manage jadi aspek, jadi praktikan juga. Terus kita juga pusing sampai pernah itu di titik terendah itu pada saat semester 4 saya menguji asisten praktikum di BT 4 SKS dan saya waktu itu juga 25 SKS di mana juga ada 0 SKS juga. Saya hampir stres karena nangis ya, nangis. Kenapa? Mediknya waktu itu benar-benar mepet banget. Terus karena ada praktikum lapang, tanya aja sama yang lainnya yang saya praktikan saya pada saat itu kelas A, Miski masih ada di belakang itu jadi dia itu saya kan ada dua nih, ada praktikum kelas sama praktikum lapang ya. Dan yang paling berat itu lapangnya itu paling berat karena memang biasanya sehari itu ada 2 kali praktikum, bahkan yang praktikannya itu sampai kamu calon kayak saya itu sampai itu semua orang lihat kalau ini di surga jadi kayak gitu. Manajernya ya kalau
pengen itu cari yang aman-aman aja kalau memang saya pengen asisten praktikum. First itu saya rekomendasikan yang SKS-nya udah seperti itu. SKS itu nggak terlalu banyak apa, masih ada praktikum di kelas. Nah kalau kalian sudah mantap nih, terus jiwa kalian udah gitu ya, kita boleh lah, boleh coba yang SKS atau yang SKS saya rekomendasikan. Kalau mau boleh, boleh juga. Kalau dari Kak Izan nih, Kak Izan kan sebagai ketua departemen dari organisasi dan kuliah juga, bagaimana nih cara membagi waktunya memanage waktu buat keduanya itu? Apalagi Kak Izan kan ketua departemen, banyak banget yang diurus nih dari departemen itu sendiri. Gimana caranya membagi waktu perkuliahan? Sebenarnya seperti kata sama Tiara ya, kalau manage waktu itu kan tergantung sama diri kita masing-masing. Kadang ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau dari aku pribadi, yang seperti aku omongin di awal, misal apa ya yang benar-benar pentingin apa yang didahului itu yang terpenting itu, yang paling penting itu. Kalau misal apa tadi yang kau ngomongin, yang mana? Ya pokoknya pintar-pintarnya kita kan gitu. Apalagi kita itu kan udah dewasa, kita cuma tahu mana yang baik buat kita, buat masa depan kita. Itu buat pokoknya yang terbaik buat kita itu gimana gitu. Ini kan melihat pengalaman dari kalian, misalkan banyak banget ya. Ini juga kan teman-teman ini masih maba-maba ataupun yang keluar juga kan pengen gitu kayak Nanti sih maba semester tinggi ya. Atau mungkin yang semester 12 atau wah, canda. semester 12. Gak ada yang gitu. Iya. Itu kan batas maksimalnya 14 itu masih. Oh iya. Mungkin tahun ini mau lanjut S2. Iya. Ini kan gimana sih orang-orang kayak Kak sampai di titik saat ini? Pasti kan dulunya juga masih siswa-siswa biasa, maksudnya di SMA gitu, di SMA kan masih biasa-biasa aja. Masuk di perkuliahan juga masih awal-awal gitu. Karena kan udah tinggi gitu kita ya, udah banyak pengalaman dan ilmu gimana sih nakal-nakalnya dari awal sampai sekarang ini hingga kakak bisa ada di titik saat ini. Mungkin bisa dari Kak Iza dulu. Kalau ngomongin pengalaman, aku pribadi belum terlalu banyak ya. Kalau dibanding sama dia. Kalau dari segi, maksudnya kalau dari segi lebih oke lah, maksudnya kalau Tiara kan udah sampai ke luar negeri, kalau kan banyak ya ya kita gimana ya ini sama dia tapi untuk ngomong tentang langkah-langkah, masih setiap orang itu kan akan merasakan yang namanya jatuh bangun. Kayak gitu lah, tapi itu tapi itu balik lagi ke kita masing-masing. Setelah jatuh itu kita itu harus survive, harus bangkit dengan apa ya, kita tuh kan ada pengalaman apa yang kita lakuin, kegagalan yang kita lakuin. Kalau misal kita nggak apa sih kayak nggak coba buat melakukan hal yang berbeda tuh nggak akan bisa merasakan kayak nggak punya pengalaman gitu. Kalau nggak tahu.
Jadi cobalah apapun yang kalian ingin. Kalau misal gagal, itu kan kalau dalam perjuangan yang namanya berhasil dan gagal itu kan hal yang biasa. Yang penting kalian itu udah coba, entah itu masalah gagal dan gagal itu kan kehendak dari sang kuasa. Kayak buat beda kayak apa sih keberuntungannya kita dari sang kuasa yang Iya, ada dosa. ya betul itu sih. Ya. Oh, Nah, tadi kan Aiza udah ngomongin ini langkah-langkahnya gimana sih buat jadi seorang Aiza lah yang bisa bilang. Nah, sekarang aku mau ke Kak Tiara nih, gimana sih langkah-langkahnya? Pasti kan nonton juga mau gitu seperti mungkin ikut lomba sampai ke luar negeri, terus mungkin juga ada yang mau jadi aspal mungkin dari mahasiswa baru mungkin udah ada nih kayak event di aspal itu gimana tuh langkah-langkahnya? Mungkin kalau misalnya kan untuk di akademisi kayak misal jadi asisten praktikum ikut-ikut lomba, kalau misalnya diajak sama teman ke hal yang positif seperti ayo ikut aku lomba, nanti ikut kelompok, ikut aja. Yang penting itu bersifat positif dan kalian mampu punya bidang akademisi juga, ikut aja. Pokoknya kalau ada teman yang memang mengajak pada saat itu yang ke hal yang memang berbenefit untuk pengalaman kalian, ikut aja. Apapun itu kalah maupun menang itu udah biasa. Tapi pada saat itu saya mempelajari bahwasanya waktu itu sebelum ke Malaysia itu saya pernah juara juga harapan untuk PMW di IAIN Kediri. Itu PMW wirausaha itu harapan itu ya awalnya main-main kayak coba-coba gitu. Nah pada saat itu saya terseleksi dan saya presentasi. Nah dari situlah saya gagal, tapi nggak hanya mencakup itu, saya belajar lagi dan pada saat besok 10 November kan saya daftar PMW lagi di Brawijaya, akhirnya lolos sama pendanaan sampai saat ini. Terus tanggal 13 saya ada expo untuk PMW dan tanggal 8, 9 saya ada expo juga kegiatan dosen di Widya Loka. Kalau misal kalian ada lengkap boleh nanti ke booth saya ke Malang ke Widya Loka. Terus bagi kalian yang khususnya maba-maba nih, kalau kalian ada semangat terus punya lisan, punya kerengan dari kalian SMA mau nanti gimana, mau ikut organisasi apa, nanti kalian bisa list itu terlebih dahulu, entah itu bisa terkabulnya kapan dari situasi semester berapa, itu pokoknya list aja. Nanti pasti akan terjawab satu persatu kayak gitu. Kalau aku loh ya, caranya seperti itu. tapi itu tuh emang malu banget sih. Walaupun kita tuh anggap mustahil banget kan, cuma nulis di kertas gitu ya. Tapi kan kebanyakan orang tuh menulis harapannya, menuangkan harapannya mereka itu kan dengan cara menulis. Ya, walaupun terwujudnya itu nggak secara spontan ya. Secara spontan nggak langsung, pasti itu bakalan apa ya, kabul di waktu yang tepat dengan cara yang terbaik. Iya, iya. Ini dari kita ada senang ya untuk kelompok itu ngapain sih? Tapi buat apa nih kan masih pada bingung ya, masih awal-awal. Ada saran nggak? Ada saran nggak dari biar ada kegiatan dari kuliah dari organisasi? Kalau saran dari aku pribadi itu buat kalian semuanya itu jangan pernah nyerah. Walaupun kalian merasa sulit gitu kan, gagal, pokoknya jangan pernah nyerah. Karena kita nggak tahu di depan sana itu kita kebahagiaan kita itu yang mana. Terus apa ya? Ada satu quotes yang aku senang banget ini. Habiskan jatah kegagalan kamu, yang sehingga yang tersisa itu hanya jatah kesuksesan kamu.
aku bangkit ketika aku terpuruk gitu kan. Nah, itu lah. Ini keluar ya. Apa nih gagal? Oh iya, pokoknya kan kalau manusia tuh kan kadang gagal terus gitu kan. Jadi habiskan dulu jatah kegagalan kamu, kemudian sisa itu jatah kesuksesannya kamu. Hingga kamu tuh kayak apa ya? Ketika udah sukses gitu kan, kalian kayak wah ternyata hebat banget ya diri ini bisa sampai ke titik ini, bisa melewati begitu banyaknya cobaan, begitu banyaknya kegagalan, tapi diri ini itu tetap kuat. Pokoknya jangan pernah nyerah, gali potensi diri kalian masing-masing. Kalian tuh minatnya di mana, bakatnya kalian itu di mana, dituangin, terus biar kayak Katia ini. Maksudnya ini contoh baik dari Katia lah. Jadi sama-sama organisasi baru nih, enggak organisasi baru. Sebenarnya dua-duanya itu balance kan. Kan dari kalau cuma sebelah yang tinggi itu kan nggak balance banget. Jadi harus seimbang aja lah antara organisasi sama akademik. Karena pengalaman di organisasi itu kan kita nggak didapetin di perkuliahan ya. Itu sih. Dari saran buat penonton. Saran-saran itu mungkin gini ya. Kalau kalian dijatuhkan dengan satu orang pembicara, jangan lawan itu sama pembicara. Tapi lawan dengan kenyataan, yang dimana kalian bisa menindas orang tersebut dengan, hai, aku punya ini loh, kamu punya apa? Bukti nyata ya. Ya, karena gini, saya belajar dari orang tersebut dan itu tumbuhnya dari orang-orang terdekat, keluarga ya, guru itu pernah nindas saya. Pada saat itu saya dibilang kayak gini, emang kamu bisa di UB? Sedangkan kamu masih, saya kan swasta dulu SMA, kamu swasta dan nggak ada alumni yang di sana. Buktinya, hei aku di UB. Sama ini saya guys. Terus gini juga, emang kamu di sana jurusan pertanian bisa apa? Kamu bisa macul? Oh, tentu saja bisa. Tapi Malaysia tuh. Jadi kalau saya mending buktiin dengan realita daripada omongan, karena omongan itu akan kalah dengan realita. Karena gini, orang yang bodoh itu selalu berbicara, orang yang pintar selalu diam dan mendengarkan dengan kenyataan. Jadi banyakin usaha dibandingkan dengan cakap. Jadi masih ini kayak gini cuma kalau kan nggak juga ya yang aku dengar kan masih baru yang masuk kubik diri ini tuh ya ada orang tua lah ya katanya sebenarnya ini bukan fikir tapi nggak boleh gapir semua orang jadi ya kira-kira berapa lah yang buat jalan Juga semangat gitu. betul banget. Yang terpenting itu dimanapun kita ditempatkan, kita itu harus bersyukur. Karena seberat apapun yang beban kita, kalau kita jalaninya dengan ikhlas itu semuanya akan bersih. Ikhlas. Yang penting kita itu masih ada embel-embel buku itu masih ada. Tapi gini ya, jujur. Banyak dosen yang suka lebih ke kiri dibandingkan di ya. Tapi ini nggak tahu ya. Ini masih anggapan aja nih ya. Cuman memang jadi mendingan kalau kalian di sini hanya ke kiri apaan sih gitu. Gak usah kayak gitu, gak usah minder karena ada kakak-kakak kalian yang memang memberikan suatu peluang untuk kalian untuk bisa lebih dibandingkan malam. Jadi di sini tuh jangan hanya kayak yaudahlah kuliah aja, buku-buku aja, gitu kan. Gak usah. Jadi di sini itu kita harus ya berjuang kalau organisasi unggul, kalau mau akademisi jadi asrama juga unggul. Kita juga di sini dosen juga memfasilitasi apa yang memang diminta dan dibutuhkan
oleh mahasiswa. Ya. Nah, saya cuma apa nih? Cuma sampai lagi. Ada. Enggak. Oh, saya tadi itu tuh pertanyaan terakhir dari mungkin kalau aku walaupun ini sebenarnya obrolan seru banget ya sebenarnya, tapi apa boleh buat ya kan kita perlu durasi sebenarnya. Mungkin kalau aku boleh narik kesimpulan sedikit dari obrolan kita ini bersama Aiza dan Kak Tiara yang hebat-hebat banget ini. Jadi buat apa ya? Kita bisa bilang buat kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa baru itu, janganlah kalian tuh kayak nggak senang di sini, nggak suka di sini, jangan pernah kalian untuk menyerah, dan pernah kalian patah semangat untuk menjalankan apa yang kalian minati dan kalian perjuangkan gitu. Apalagi kan mahasiswa ini kan bisa dibilang agent of change-nya Indonesia gitu kan di 2045 nanti gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya simpulkan. Sedih ya. Sebenarnya mantap banget kemarin gitu. Udah acaranya. Nah, ini mungkin akhir dari perjumpaan kita pada sesi kali ini kayak perjumpaan. Ya, bukan akhir lah, tapi juga luar gitu ya. Callingnya jadi Calling aja. personal langsung kenapa? Nanti. Ya Allah. Ya sekian buat podcast kali ini. Nanti ada kok podcast bulan depan, nonton aja tetap ya. Oke, terima kasih ke Aiza sama Pak yang udah waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita, udah sharing-sharing segala pengalamannya yang bermakna banget nih. Apalagi buat kita buat yang masuk baru gitu kan, yang masih bingung mungkin bulan apaan sih gitu. Dan dengerin percakapan tadi Bang, banyak banget yang bisa ditangkap gitu. Dan itu hati gitu. Kita harus Itu hati drama. Mungkin sebagai pendorong kita sebagai pendorong mahasiswa yang masih mungkin mager atau sudah masih juga ketika paling mungkin bisa sadarkan kayak ini gitu kan, aku mau beli ini gitu. Ya terima kasih buat Anda hadir waktunya kita sibukan. Ya mungkin sekian saja podcast buat kali ini. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Salam kami dari EKNFP. Wassalamualaikum.